Cendekiawan Perempuan Papua, CPP, Provinsi Papua Tengah menggelar pelantikan pengurus CPP Kabupaten Mimika pada Sabtu, 20 Juli 2024 di Mimika, yang turut dihadiri dan dibuka Ketua Cendekiawan Perempuan Papua Pusat Dr. Rosalini Iren Rumaseu. Terpilih sebagai Ketua CPP Kabupaten Mimika Ancelina Samber, Sekretaris, Titin Rayar dan Bendahara, Imelda Rumayomi, bersama pengurus lainnya, yang dilantik langsung Ketua CPP Pusat Dr. Rosalini Iren Rumaseu bersama Ketua CPP Provinsi Papua Tengah. Dijelaskan Ketua CPP Pusat Dr. Rosalini Rumaseu, saat ini CPP secara nasional sudah terbentuk di 27 provinsi se-Indonesia hingga ke tingkat internasional. Dikatakannya CPP sudah terdaftar Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Republik Indonesia dan Kongres Wanita Indonesia, KOWANI. Sementara itu, Ketua CPP Papua Tengah, Berta Ibo menjelaskan ada 4 asas dari CPP yaitu integritas, kepedulian, kerjasama dan inovatif dalam berorganisasi di CPP, di mana setiap anggota harus kompak dalam menjalankan fokus program pada bidang pendidikan, kesehatan dan seni budaya. Sementara itu Ketua CPP Mimika, Ancelina Samber, usai dilantik yang ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua CPP Papua Tengah, Berta Ibo, mengucapkan terima kasih karena telah diberi kepercayaan tersebut. Bahwa cendekiawan perempuan Papua ini dilantik, ya saya secara pribadi dilantik oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Ibu Bintang Puspayoga tanggal 22 Maret 2022 di Hotel Borobudur di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, ketua-ketua umum partai, dan wakil presiden, ibu wakil presiden, duta-duta besar negara yang perempuan, dan juga para menteri, gubernur DKI, ya. Dan memang secara pribadi saya memang mengharapkan kehadiran mereka. Karena apa? Kalau yang hadir orang Papua, saya sudah dikenal. Tapi organisasi cendekiawan perempuan Papua ini harus negara kenal, ya. Makanya kita perlu pengakuan, dan memang harus pejabat negara hadir, dan mereka harus tahu bahwa ada organisasi perempuan Papua yang di Jakarta, dan harus diperhitungkan. Mengapa saya mengharapkan kehadiran organisasi cendekiawan perempuan Papua ini bisa sejajar dengan organisasi perempuan-perempuan Indonesia yang lainnya yang ada di Indonesia, khususnya di ibu kota. Secara resmi, cendekiawan perempuan Papua sudah mendaftar ke Kemenkumham, lalu mendaftar ke KOWANI. KOWANI itu Kongres Wanita Indonesia yang berdiri tahun 2022 di Republik Indonesia, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Papua masuk Republik Indonesia. KOWANI itu menghimpun seluruh organisasi perempuan yang ada di Indonesia dan didaftarkan secara resmi. Jadi kalau ada organisasi perempuan yang tidak terdaftar di KOWANI, tidak sah. Artinya acara kenegaraan, acara nasional dan internasional akan dilibatkan apabila organisasi perempuan itu terdaftar. Kita cendekiawan perempuan Papua terdaftar sebagai anggota 101 ya
Katanya Christine itu angka yang bagus karena selalu nomor 1, ya. Dan itu sudah terakhir. Kowali tidak terima lagi pendaftaran organisasi wanita. Tepuk tangan dulu. Ya. Keanggotaan pengurusan itu di 27 provinsi. Ya. Jadi tidak mesti ketuanya harus yang keriting. Hatinya harus yang keriting, yang punya terbeban kepada tanah Papua. Sehingga ketua-ketua provinsi yang lain itu kebanyakan lahir besar di Papua, suaminya pernah tugas di Papua, dianya pernah tugas di Papua, dianya pernah jatuh hati karena gambar orang Papua. Nah, yang lebih dahsyat lagi, hadir di dunia internasional. Jadi di New York, Los Angeles, di DC, di Belanda, di Inggris, ya, Malaysia, Singapura. Itu resmi, ketuanya semua datang di Jakarta. Saya memberikan SK. Tepuk tangan dulu. Nah, artinya kita hadir ini sebagai organisasi Cendekiawan Perempuan Papua mau menyampaikan dan menjadi perpanjangan tangan kepada pemerintah daerah dan pusat bahwa kami ada. Kalau mencari perempuan-perempuan hebat untuk posisi-posisi strategis, kami hadir. Ada di dalam wadah ini. Karena wadah ini perempuan profesional, PNS, pengusaha, semua ada. Dan kita sudah punya PJ, kita sudah punya kepala-kepala dinas, kita sudah punya perwakilan di BP3OK, kita sudah punya perwakilan di kementerian, sebentar lagi kita juga punya di menteri. Amin. Ya. Sehingga kalau orang tanya, sehabis ini kan pasti ada berita. Apa itu CPP? Jelaskan dengan baik. Kita tidak sama dengan organisasi-organisasi perempuan yang lainnya. Artinya, saya tidak mau anggota yang hadir di dalam wadah ini untuk baku cerita. Namanya cendekiawan. Artinya hadir untuk memberikan ide-ide hebat buat tanah Papua, ya. Sehingga kalau yang tidak cocok dengan visi misi, saya kasih keluar, ya. Saya tidak mau, karena tanah Papua ini besar dan banyak PR. Mengapa kalau kebersamaan perempuan-perempuan ini kompak, program dan tujuan itu pasti jalan. Tapi kalau tidak kompak, tidak akan jalan. Kita nih hadir untuk langsung jalan, sehingga nanti provinsi dan kabupaten akan mengadop kegiatan-kegiatan dari pusat. Saya mau sampaikan yang luar biasa sangat siap itu Provinsi Papua Tengah yang baru lahir berapa bulan. Tepuk tangan. Provinsi-provinsi lain masih, yang di Papua belum, ya. Tapi kalau DKI, Jawa Barat, Bali itu udah jalan, ya, sudah jalan. Sehingga saya mau sampaikan bahwa sekali lagi kita CPP hadir menjadi pemersatu perempuan di tanah Papua, baik nasional dan internasional.
Saya sadari mengumpulkan perempuan Papua jadi satu yang kompak memang susah. Tapi saya percaya kalau tulus pasti bisa. Dan terbukti malam ini kita bisa hadir untuk menjadi perpanjangan tangan di dalam pemerintah daerah, program-program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya. Itu harus kita akan hadir. Sehingga saya mau menghimbau, mari perempuan-perempuanku yang hebat, kita tidak mau terlalu muluk-muluk, tapi satu hal kecil saja kita buat di tanah ini, pasti Tuhan sertai. Cendekiawan perempuan Papua, perempuan hebat, Indonesia maju. Tim Liputan Papua MCTV.